Oke, halo anak-anak semuanya, bertemu lagi dengan saya Pak Arfan. Oke, saya akan melanjutkan materi. Pada pertemuan sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang fenomena geografi yang diteliti, ya, fenomena geografi atau bidang studi geografi, ya, atau bidang atau aspek, ya, yang diteliti pada penelitian geografi. Oke, pada video ini saya akan menjelaskan tentang pendekatan, ya, terus metode dari penelitian geografi. Oke, langsung saja. Jadi pendekatan itu adalah cara untuk melakukan kegiatan penelitian. Ada berbagai cara, ya, di sini, ya. Nah, ini ada menurut Henry J. Warman, ya, konsep geografi terdiri dari 15 konsep. Ada konsep wilayah, konsep strata kehidupan, ada konsep dominasi ekologi manusia, konsep globalisasi, konsep interaksi spasial, konsep hubungan spasial, konsep kesamaan spasial, konsep perbedaan spasial, konsep keunikan spasial, konsep distribusi spasial, konsep relatif, konsep keuntungan komparatif, konsep perubahan abadi, konsep sumber daya budaya dan yang berbeda, konsep skala. Jadi ini menurut Henry J. Warman, ya. Jadi untuk penelitian geografi maka dia membaginya menjadi 15 konsep geografi ini, ya. Oke, lanjut lagi, ya, tidak akan saya jelaskan lebih panjang lebar. Lanjut. Nah, sekarang pendekatan geografi. Pada materi hakikat geografi saya sudah menjelaskan tentang 3 pendekatan keruangan, kelingkungan, dan kompleks wilayah. Nah, pada penelitian geografi, ya, perlu kalian ketahui yang membedakan dengan penelitian di bidang ilmu yang lainnya. Jadi pendekatan yang digunakan adalah 3 pendekatan tersebut, ya, pendekatan keruangankah, kelingkungan, ataupun kompleks wilayah. Nah, pendekatan keruangan kalau dari definisi ini kan dari definisinya kan membahas atau mengatasi permasalahan geografi dari lokasi, tempat, ya kan, atau persebarannya, ya, tidak ada sebab akibat. Nah, di sini terbagi menjadi 3 subtopik dari pendekatan keruangan, ya. Ada pendekatan topik, ada pendekatan aktivitas, ada pendekatan regional. Ini pendekatan keruangan terbagi menjadi 3. Nah, apa itu pendekatan topik? Ya, pendekatan topik ini digunakan untuk menganalisis problem atau fenomena geografi dari topik tertentu yang menjadi pusat perhatian. Contohnya topik yang masih hangat saat ini adalah yang berkaitan dengan Undang-Undang Prakerja, ya. Nah, ini tanggal 14 Oktober, ya, ini masih hangat-hangatnya, ya. Nah, atau juga di tahun ini, tahun 2020, ya, berkaitan dengan wabah penyakit pandemi, ya, pandemi COVID-19. Nah, itu juga termasuk pendekatan topik, ya, mengambil topik-topik yang menjadi pusat perhatian dunia saat ini, ya. Lalu selanjutnya pendekatan aktivitas, ya. Jadi pendekatan aktivitas di sini adalah jenis pendekatan menganalisis fenomena geografi yang ada dari berbagai aktivitas yang terjadi. Ya, jadi untuk pendekatan aktivitas ini mungkin di dalamnya isinya adalah berkaitan dengan aktivitas atau kegiatan-kegiatan fenomena geografi, ya. Jadi menggabungkan beberapa aktivitas yang terjadi di dalamnya. Lalu pendekatan regional ini membahas suatu gejala geografi yang menitik beratkan pada region atau wilayah, jadi atau ruang tempat. Jadi pendekatan keruangan yang berkaitan dengan regional berarti berkaitan dengan wilayah, ya, menganalisis tentang wilayah, luas wilayah, ya kan, itu. Lanjut, ya. Selanjutnya pendekatan kelingkungan atau ekologi. Oke. Jadi pendekatan kelingkungan atau ekologi, ya, ini secara definisi dia adalah menganalisis permasalahan geografi sebab akibat dalam satu wilayah. Kuncinya itu, ya, menganalisis fenomena atau permasalahan geografi ada sebab akibatnya dalam satu wilayah. Nah, di sini definisinya adalah pendekatan ekologi merupakan metodologi untuk mendekati, menelaah serta menganalisis suatu gejala atau masalah dengan menerapkan konsep dan prinsip ekologi atau kelingkungan. Jadi sebab akibat dalam satu wilayah. Ini contohnya pengembangan hutan yang
tidak terkendali di wilayah Puncak Cisarua Bogor telah membuktikan mengakibatkan bencana tanah longsor dan banjir yang menyebabkan jatuhnya korban jiwa serta harta benda di wilayah Puncak Cisarua Bogor. Jadi banjir atau bencananya ya, dia terjadi di Cisarua ya, penerbangannya di Cisarua. Nah, itu contoh dari pendekatan lingkungan atau ekologi. Kalau yang kompleks wilayah ya ini sebab akibat yang lebih dari satu wilayah dan saling berkaitan ya ini. Nah, kalau yang tadi kan penebangan hutan di Cisarua ya kan, terus terjadi bencana alam di Cisarua juga. Tapi kalau yang ini semisal telah terjadi hujan deras di daerah Puncak Bogor dan mengakibatkan banjir di DKI Jakarta. Nah, berarti kan itu sudah ada 2 wilayah. Nah, itu yang kompleks wilayah. Jadi bedanya kelingkungan dan kompleks wilayah adalah kalau kompleks kelingkungan atau ekologi dia sebab akibat dalam satu wilayah permasalahannya. Kalau pendekatan yang kompleks wilayah itu sebab akibat lebih dari 2 wilayah dan saling berkaitan. Ini saya bacakan ya. Analisis ini menekankan pada areal differentiation ya, yaitu adanya perbedaan karakteristik tiap wilayahnya. Perbedaan ini mendorong suatu wilayah dapat berinteraksi dengan wilayah lain. Jadi ada interaksi dari wilayah satu dan wilayah lain. Oke, itu ya. Ada 3 pendekatan keruangan ya, pendekatan kelingkungan dan pendekatan analisis kompleks wilayah. Jadi kalian nanti kalau misalnya ingin melakukan penelitian, maka di bagian bab 3 kalian pilih salah satu dari 3 pendekatan ini. Apakah pendekatan keruangan ya yang terbagi menjadi pendekatan topik ya, pendekatan region ya, dan pendekatan aktivitas tadi, lalu ataukah pendekatan kelingkungan atau ekologi ya, dan yang terakhir adalah pendekatan analisis kompleks wilayah. Kalian pilih 3 itu di bab ketiga, nanti akan saya jelaskan. Lanjut ya. Selanjutnya metode analisis geografi. Jadi setelah menentukan pendekatannya, maka kita perlu menentukan metodenya. Yang pertama ada metode deskriptif ya, sesuai dengan namanya. Metode deskriptif ini berarti mendeskripsikan ya, melukiskan, menafsirkan ya segala sesuatu yang ada di fenomena permukaan bumi tadi, fenomena geosfer ya. Nah, kategorinya apa? Ada metode studi kasus, ada metode survei, dan ada metode studi pengembangan ya. Lalu ada metode eksperimen dan korelasi. Eksperimen berarti mencoba ya, melakukan percobaan-percobaan ya, atau semisal membuat suatu alat atau melakukan menerapkan suatu metode tertentu. Nah, dicobakan, itu metode eksperimen atau korelasi. Atau metode ex post facto. Metode ini melihat dari mengkaji hubungan antara 2 variabel. Ya, ini mungkin hampir sama seperti komparasi ya nih ya. Oke, lanjut. Oke, saya rasa cukup ya. Jadi sampai di sini untuk videonya. Jadi kita sudah membahas tentang pendekatan ya, dan membahas tentang metode penelitian geografi ya. Untuk itu saya akhiri video kali ini, dan next materi adalah lanjutan dari materi penelitian geografi ini ya. Saya cukupkan, terima kasih dan selamat belajar.